Oke, halo semuanya. Balik lagi sama saya Fahmi di channel Fahmi dong. Channel siapa lagi? Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal membahas aplikasi yang menurut saya itu penting banget, terutama buat kita-kita yang punya kendaraan seperti halnya motor ataupun mobil. Nah, itu ya penting lah pokoknya, dimana nama aplikasinya itu bernama Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya mau tarik mundur dulu nih sedikit ke belakang. Kalau kalian masih ingat nggak sih dulu ketika kalian bayar pajak kendaraan tuh prosesnya ribet banget, dimana kalian tuh harus datang ke kantor Samsatnya langsung, bawa dokumen-dokumen asli seperti KTP, lalu STNK, BPKB, lalu mengisi formulir yang sekiranya tuh membutuhkan waktu lama juga teman-teman. Terus juga ngantrinya yang panjang di loket. Kadang kalau kita datang pagi juga antriannya itu udah panjang juga. Jadi kayak apa ya, dulu tuh sangat membutuhkan waktu yang lama dan ribet banget dari cara pengerjaannya. Nah, belum lagi kalau misal ada kesalahan data atau dokumen yang kita yang kurang, itu kita harus bolak-balik fotokopi lah atau bolak-balik ke rumah. Dan kalau jam istirahat ya kita harus nunggu gitu ya. Intinya apa ya, makan waktu lah, intinya ribet juga sih. Dan saya pribadi juga pernah punya pengalaman di mana waktu itu bayar pajak motor itu ngantri hampir ya sekitar 2 jaman itu buat cuma dapat stempel doang teman-teman. Dan itu pun harus balik lagi karena buat ambil kertas pengisian atau pengesahan STNK kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan orang sibuk apalagi yang kerja kantoran itu kadang nunda-nunda bayar pajak karena ya itu males ribet. Padahal pajak kendaraan ini tuh penting banget teman-teman, karena pajak yang kita bayar itu dipakai untuk pembangunan daerah juga, untuk pembangunan fasilitas jalan, pelayanan publik. Jadi kalau misalkan orang males bayar pajak, dampaknya bukan ke kita juga yang kena denda, tapi ke daerah kita juga. Dari pembangunan daerah itu terkena dampaknya. Nah, di era digital sekarang ini pemerintah sadar kalau misalkan pelayanan publik itu harus lebih praktis, lebih efisien, lebih transparan kepada masyarakat. Dan maka hadirlah aplikasi Signal ini yang dikembangkan langsung oleh Korlantas Polri bareng Bapenda Provinsi dan Jasara Harja. Mereka ini membuat aplikasi dengan tujuan agar kita ngurus pajak tahunan kendaraan ini bisa dari mana saja, kapan saja, di mana saja, selama teman-teman masih ada internet, tanpa teman-teman harus ribet antri di Samsat ya teman-teman. Ya kalau teman-teman mikirnya paling aplikasinya ribet juga, ya sebenarnya enggak juga teman-teman. Ya mungkin memang awal-awal itu seperti pas daftar-daftar atau registrasi itu lumayan ribet atau lumayan ya makan waktu dikit lah ya, nggak banyak banget juga kok. Tapi ya sekarang udah diperbaiki ya, kadang-kadang ada bug-bug dikit. Dan Signal ini jadi solusi jangka panjang buat masyarakat Indonesia, di mana kita bisa memproses atau membayar pajak dengan mudah gitu ya. Jadi intinya Signal ini bukan sekedar aplikasi teman-teman, tapi bagian dari digitalisasi layanan publik di Indonesia. Sama aja kalau kita dulu ngantri kayak bayar listrik di loket PLN, sekarang kita tinggal buka PLN mobile dan kita langsung bayar deh pakai aplikasi dompet digital. Nah, Signal ini mencoba bawa apa ya, revolusi gitu, revolusi yang sama untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke tampilan aplikasinya ya teman-teman. Karena saya waktu itu udah pernah menggunakan aplikasi ini, jadi saya udah langsung masuk ke tampilan awalnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung bahas di tampilan atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Signal ini.
Oke, jadi contoh di sini ada tulisan Kecamatan Karawang Timur ya teman-teman. Jadi otomatis ini tuh aplikasi ini bisa ngebaca lokasi kita tuh ada di mana. Jadi agar pas layanan yang muncul sesuai dengan daerah tempat kendaraan kita terdaftar. Nah, lalu ada bagian besar dengan tulisan layanan digital ini yang di atas ini, dimana kita bisa ngelihat ada 3 menu utama. Yang pertama ETB PKP, ini tuh aplikasi ini tuh adalah fitur dokumen elektronik bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak. Kalau misalkan dulu kita dapat bukti kertas, sekarang kita bisa akses secara digital. Lalu yang kedua ada yang namanya pengesahan STNK, dimana ini tuh jadi pengesahan STNK, jadi nggak perlu antri di loket Samsat, itu bisa diverifikasi secara digital. Lalu ada EKD atau ketetapan daerah, semacam dokumen elektronik terkait pajak daerah kendaraan. Nah, di bawahnya ini ada kotak besar yang bertuliskan data kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, ini tempat dimana kita bisa nambahin data kendaraan kita. Saya nggak ngisi ya teman-teman, nanti ketahuan plat nomor saya. Kalau misalnya kita klik tombol tambah di kendaraan bermotor ini, kita bisa diminta masukin data kayak nomor polisi kendaraan, nik, nomor rangka, dan lain-lain. Setelah itu data kendaraan bakal muncul di aplikasi ini, jadi kita bisa langsung cek info pajak kendaraan kita tanpa harus buka STNK secara fisik ya teman-teman. Nah, di sini ada fitur tambahan juga di menu informasi lainnya, yang mana yang pertama itu ada cara bayar. Ini kayak semacam ngejelasin gitu langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan lewat aplikasi Signal ini. Ini cocok banget buat orang-orang yang baru pertama kali pakai aplikasi ini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada peraturan. Ini adalah kumpulan aturan terkait pajak kendaraan bermotor gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran dasar hukumnya, itu bisa langsung baca di sini. Lalu ada info Samsat, ini berisi informasi tentang kantor Samsat di daerah teman-teman. Jadi mulai dari alamat sampai kontaknya itu ada. Lalu ada FAQ, ini dimana singkatan dari frequently asked question. Nah, ini kayak sering banget disepelein, padahal banyak jawaban masalah teknis ada di sini. Misalnya kalau gagal daftar, itu lupa password, atau OTP nggak masuk, ini bisa mencet ini FAQ ini kayak semacam bantuan lah atau aduan gitu lah, lapor. Nah, selain itu juga ada banner di bawah aplikasi yang misalnya ini nih muncul iklan gagal daftar pada aplikasi Signal. Kalau ada TPPKB, sekilas dokumen digital bukti ini ya, ini jadi isu umum lah yang ada di aplikasi, makanya mereka kasih edukasi biar pengguna bisa tahu solusinya. Oke. Ya kayak gini lah teman-teman tuh isinya tuh. Ini kalau kita pencet lainnya tuh berita-berita banyak muncul di sini ya teman-teman. Coba kita geser ke yang lain ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita di sini juga ada ini nih, cek status run more. Wah, jangan sampai dah motornya hilang ya teman-teman. Bahaya loh iki, bahaya rek. Tapi coba kita pencet kali ya, coba ya. Ini kalau misalkan kita pencet nih, teman-teman diminta ngisi plat kendaraan teman-teman nih. Contoh ini kayak B1234 PAF, lalu 5 digit terakhir nomor rangka yang ada di STNK teman-teman. Lalu teman-teman ngisi kayak semacam verifikasi gitulah. Ya mungkin di sini di bawah juga ada profil, pengaduan, transaksi, beranda. Ya mungkin ya segitu aja sih teman-teman review aplikasi dari aplikasi Signal ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Oke. Nah, lalu kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi Signal ini teman-teman. Dimana yang pertama itu
kelebihannya kita nggak perlu ngantri di Samsat teman-teman, ya efisien lah, udah efisien. Dimana kalau dulu tuh kita harus bawa map seperti yang saya bilang tadi, harus bawa map, isi formulir, lalu bawa dokumen-dokumen asli. Sekarang itu kita cukup buka handphone, punya internet, dan kita bisa buka di mana aja. Itu merupakan salah satu perubahan besar ya yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita ngerasain dampaknya juga. Dan ya waktu yang tadinya bisa kita habisin setengah hari itu ya sekarang hanya dalam waktu beberapa menit itu ya udah selesai. Lalu yang kedua, ini aplikasi ini juga mendukung pembayaran digital, di mana kita bisa membayar lewat ATM, bisa lewat m-banking, lalu internet bank, bahkan e-wallet kayak Dana, OVO itu kita bisa gunakan. Jadi apa ya, lebih fleksibel lah bisa dikatakan, nggak harus kayak bawa cash gitu tebel-tebel ke kantor Samsat kayak gitu. Lalu yang ketiga, dimana bukti pembayaran itu sudah digital teman-teman, ada di aplikasi Signalnya. Ini ada fiturnya, jadi teman-teman bisa ngelihat bukti pembayaran digital teman-teman. Jadi semua bukti ini udah sah, nggak perlu takut kalau misalkan kertasnya hilang ataupun basah kehujanan misal, ya lebih aman juga, dimana teman-teman tinggal tunjukin HP ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau yang jelas banget tuh ya bisa dicetak juga kalau perlu. Lalu yang keempat, ada yang namanya data kendaraan itu terintegrasi, dimana kita bisa nambahin lebih dari satu kendaraan. Cocok buat yang punya motor banyak atau keluarga dengan mobil lebih dari satu. Semua riwayat pajak dan kendaraan itu jadi lebih gampang dipantau. Yang kelima, lebih transparan, dimana biaya pajak langsung muncul detail, jadi nggak ada pungutan liar ya, kayak yang kadang kejadian kalau misalnya kita bayar manual langsung ke kantor Samsat itu biasa ada pungli-pungli kecil lah. Lalu selanjutnya, tersedia informasi resmi juga, dimana ada menu FAQ, cara bayar, peraturan pajak, sampai info lokasi Samsat. Jadi nggak perlu googling lagi kalau misalkan teman-teman bingung ya. Lalu yang ketujuh, ini bisa dipakai lintas daerah juga. Misalnya teman-teman punya kendaraan di Jakarta tapi pas lagi teman-teman itu lagi di luar kota, jadi ya tetap bisa bayar pajak juga tanpa harus balik ke Jakarta. Lalu yang kedelapan, itu mengurangi tatap muka langsung, apalagi pas zaman pandemi itu keras banget. Ya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong, nggak mungkin nggak ada kekurangannya, pasti ada. Dimana yang kekurangan ini, yang pertama itu proses pendaftarannya lumayan ribet, yang seperti tadi awal saya bilang, aplikasi ini ya awal-awal memang ribet seperti pas registrasinya. Selanjutnya yang kedua, itu sering error juga atau gagal daftar. Misalkan kita udah ngisi dengan nick yang benar sesuai KTP kita, tetapi pas di registrasi tersebut kadang gagal itu yang kayak ngebuat kita jadi ya frustasi lah kalau misalkan kita lagi nggak punya banyak waktu gitu. Lalu yang ketiga, aplikasi ini juga secara ukuran itu berat, sering force close juga. Jadi kalau misalkan HP teman-teman kurang memadai itu ya sangat tidak disarankan ya. Ya mungkin disarankan tetap, tapi ya teman-teman pasti bakal ngerasain lemot atau apalah. Lalu keempat, internet harus stabil juga. Lalu kelima, belum semua orang itu paham digital, seperti halnya kayak orang tua kita yang kasarnya tuh gaptek lah ya, jadi kesulitan daftar ketika pakai aplikasi ini. Lalu yang keenam, itu tidak semua provinsi itu dukung fitur penuhnya, ada daerah yang fiturnya belum jalan optimal, jadi tergantung lokasi juga. Lalu yang ketujuh, ada masalah verifikasi biometrik, kadang KTP kita nggak kebaca jelas kalau kita misalkan foto. Lalu yang ke-8, butuh updatean rutin, jadi ya itu merupakan singkat dari kelebihan dan kekurangan di aplikasi Signal ini. Lalu selanjutnya ke kesimpulannya, dimana aplikasi Signal ini menurut saya itu lumayan ngebantu banget. Dari yang dulunya ribet harus ngantri lama di Samsat, sekarang cukup buka HP, daftar, bayar pajak, dan selesai. Walaupun masih ada kekurangannya, tapi ini udah salah satu langkah maju buat digitalisasi pelayanan publik di Indonesia ya
teman-teman kalau misalkan belum pernah coba aplikasi ini, saya saranin coba, siapa tahu teman-teman ngerasain perubahannya atau dampaknya secara langsung ya, biar teman-teman percaya. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya dari aplikasi Signal ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.